Anak kecil lalu saya goyang-goyangkan kepala. Ya, namanya anak kita. Kata dia, bah, dalam Islam joget-joget itu berdosa, masuk neraka. Kata dia, bah, dia manggil saya, bah, dalam Islam meludah itu mesti di kamar mandi. Rupanya begitu rasanya kena ceramah. Gendong Hasan sebelah kiri, Husain sebelah kanan, dipeluk Nabi, dicium Nabi. Dipeluk Nabi, dicium Nabi. Ada orang Arab Badui namanya Habis bin Aqra. Kata Habis bin Aqra, aku 10 anakku, satu pun tak pernah kucium. Apa kata Nabi? Man la yarham la yurham. Siapa yang tak sayang, maka dia tak disayang Allah. Tiba-tiba nampak bayangan muka ayah saya sedang menarik tangan saya ke masjid waktu saya kecil. Itulah yang membuat saya tobat, Pak Ustaz. Berhenti saya dari maksiat gara-gara kenangan waktu kecil, waktu ayah membawa anak ke masjid. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami, pesantren terus berkembang. Dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu, kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas. Ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama kita hormati Bapak Wali Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten. Kalau Tuan pergi ke kali naik kereta. Kalau selalu mewakili, lama-lama bisa jadi wali kota. Dari bunyi aminnya setuju nampaknya. Bapak Lurah, Bapak Camat, di tengah kesibukan masih sempat datang. Bapak Lurah juga hadir bersama kita. Kemudian Ustadz Al-Nob Dinar, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Yayasan Tabung Wakaf Umat ini punya program namanya 20 jam bersama Ustadz Abdul Somad. Dari acara pertama tadi di SMA Negeri 14, sekarang ini di TK Pembina 3, dan nanti sholat Jumat, habis itu Anda bertanya Ustadz menjawab, lalu kemudian sore nanti pengajian ibu-ibu, malam nanti di Tapung, kemudian besok subuh sampai besok siang. Semua duit yang dapat ini 100% diserahkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jadi uang ibu-ibu tadi yang dikumpulkan itu sama bapak-bapak diterima oleh Yayasan Tabung Wakaf Umat, disalurkan ke masyarakat, ada yang dibangunkan ke pondok tergantung akadnya. Jadi duit ibu tadi akadnya adalah wakaf Quran, maka dicetakkan ke Quran. Nanti akan dibagikan ke pondok-pondok, ke desa, ke kampung, ke dakwah tempat kami terpencil. Dan itu akan menjadi amal jariah insyaAllah.
Ini perlu saya jelaskan supaya tidak menjadi fitnah. Karena semalam saya dapat WhatsApp, ada orang mau WA saya, mahal kali mengundang Ustadz Somad sekarang. Itu tidak betul. Karena saya dalam program 20 jam ini, itu semuanya 100% diserahkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Anak-anak ini telentang aja 3 bulan. Habis itu telungkup 3 bulan. Habis itu baru bisa dia duduk umur 6 bulan. Habis itu umur setahun baru dia bisa berjalan. Itu bagi yang cepat. Saya dulu, kata mak saya umur 2 tahun baru berjalan. Tapi sesudah berjalan tak berhenti-berhenti sampai sekarang nih berjalan terus. Nah, jadi kalau ada anak itu lama berjalan, mungkin disuruh Allah dia istirahat dulu waktu kecil, supaya nanti besar berjalan dia tak berhenti-berhenti. Begitu juga bercakap. Anak saya Hazik tuh lama bercakap, umur 5 tahun. Sampai kata mak saya, apa anak kau ni lama bercakap? Sekarang bercakap, capek kita, tak berhenti-berhenti. Nah, itu jadi ada rahasia-rahasia Allah. Kenapa beda anak-anak ini kalau dibandingkan, mohon maaf, tidak menyamakan. Kambing itu begitu lahir langsung berjalan. Begitu juga dengan buaya. Padahal umur buaya sama manusia ini sama, 60-70. Bahkan bisa buaya itu lebih tua. Gajah juga begitu. Lahir bisa berjalan. Karena memang yang diinginkan Allah dari manusia ini menjadi khalifah, pengatur. Maka untuk menjadi pengatur itu, kalau kambing sama sapi, Allah tidak ingin dia menjadi pengatur. Dia hanya menjadi pemakan rumput, setelah 2 tahun dipotong, kurban, akikah, walimah, selesai misinya. Tapi anak-anak ini, dia nanti mau menjadi khalifah. Dia mau menjadi pengatur di dunia ini, maka perlu dia prosesnya panjang. Telentang, telungkup, merangkak, duduk, berdiri, berjalan, tertatih. Proses uploadnya itu lama. Beda sama file-file kecil. File kecil itu uploadnya cepat. 2 menit, 3 menit selesai. Tapi kalau video yang 3 giga, itu lama mendownloadnya, lama menguploadnya, lama juga mendownloadnya. Nah itu jadi kita dititipkan Allah untuk ikut dalam proses mereka ini. Bahwa nanti mereka minta jadi apa ke depan, itu rahasia Allah. Yang penting kita ada berperan dalam prosesnya itu. Nah dalam proses inilah, sebetulnya anak ini tanggung jawab kita. Kitalah yang bertanggung jawab sebetulnya. Tapi karena kita tak sanggup, kita serahkan ke TK Pembina 3. Dari jam 8 pagi sampai jam berapa, Bu? Sampai jam 11.30. Untuk meringankan beban ibu. Karena kalau dipahami bahwa TK ini adalah karyawan laundry, itu kita sudah salah. Salah kita berpikir, nanti kita salah ngomong. Kenapa wali murid ini ngomongnya kasar? Itu berawal dari salah pikir. TK, sekolah, bukan tempat penitipan anak. Bukan tempat laundry meletakkan pakaian kotor. Habis itu kita datang, kita bayar, kita cium, bau, tidak rapi, kita marah. Tidak begitu. Karena aslinya mendidik anak ini kita. Tapi karena tak sanggup, kita serahkan ke sekolah. Saya ngomong begini tidak sedang menceramahi Bapak Ibu, saya sedang memahamkan diri saya. Anak saya serahkan ke sekolah. Hazik saya serahkan ke sekolah karena saya tak sanggup. Akhirnya sekolah itu sanggup. Maka waktu saya tanya, sudah sampai mana hafalannya? Juz Amma tambah juz 29. Coba baca. Dibacanya lancar. Waktu penggalangan dana di An-Nur, saya suruh dia baca Quran. Berani dia, hafal dia, tak ada macat, lancar. Ada Kapolda, ada gubernur, ada pejabat. Bisa dia berani. Nah, berarti gurunya mendidik luar biasa.
Meleleh air mata kita, bisa anak tuh hafal surat-surat pendek. Kita pun kadang macet-macet, dia bisa lancar. Mau saya cium tangan guru yang sudah membuat dia hafal. Datang saya ke sekolahnya, tak jadi saya cium. Gurunya perempuan pula. Jadi guru ini partner. Jadi kalau ada orang tua yang datang mencari guru, mana yang menjewer anak, mana yang memarahi anak, ini berangkat dari salah pikir. Orang yang salah pikir dia akan salah ngomong dan salah bertindak. Mari kita luruskan mindset. Mind otak. Set susunan. Susunan otak. Susunan otak kita ini salah. Lalu ada orang yang meluruskan. Psikolog, psikiater, ustadz. Itu berperan untuk meluruskan. Adapun kalau ada tiang yang bengkok itu diluruskan oleh arsitek. Adapun dinosaurus ini kenapa menunduk, kenapa tidak tegak kepalanya, ini diluruskan, nggak tahu siapa yang meluruskan nanti. Tapi yang jelas kalau untuk cara berpikir ini, mindset. Mind otak, set susunan. Ada juga orang yang memahami mind itu, mind otak set setan. Mindset otak setan. Nah ini salah pikir. Mindset yang pertama, bahwa guru adalah kawan kita, sahabat kita untuk membentuk calon pemimpin masa depan. Habis Hazik, Sami, saya tak sanggup juga saya serahkan. Kebetulan Ustaz Al-Nab membuka sekolah, saya serahkan. Apa namanya Ustaz Al-Nab? Kata Ustaz Al-Nab namanya preschool. Saya tak tahu. Rupanya preschool itu lebih banyak pre daripada school. Jadi anak saya kapan dia mau? Saya tanya ke gurunya, apakah begini anak lain? Enggak, ini khusus untuk anak Ustaz aja. Anak lain wajib datang, kami marahi orang tuanya. Ustaz kami tak sanggup marah. Itu kenapa banyak anak-anak ini nakal karena mendapatkan prioritas. Kurang dia mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, jadi kalau kita mau anak ini baik, maka kita perlakukan perlakuan yang sama. Maka kata Nabi, i'dilu, bersikap adillah kamu fi auladikum kepada anak-anak kamu. Artinya sama, jangan pilih kasih, sama. Jadi kalau kita tengok hadis Nabi, sekarang banyak orang mengambil parenting, parent artinya orang tua, parenting bagaimana menjadi orang tua, banyak mengambil dari pendidikan barat. Padahal orang barat ini pun sebetulnya coba-coba. Anak yang umur 18 tahun, orang tua tidak berhak lagi masuk ke kamarnya, dibawanya kawannya laki-laki, orang tua tak berhak untuk. Dia bebas untuk pergi ke diskotik, maaf cakap, ke karaoke, kemana-mana. Ini bukan pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun anak sudah menikah, punya suami dia, ada lakinya. Habis pulang bulan madu, pulang dia ke rumah, jilbabnya terbang, bajunya melayang. Orang tua tidak boleh diam. Orang tua mesti memanggil suaminya itu. Sini kau Fir'aun. Ini anakku ini dulu sekolahnya di TK Pembina 3. Di sana dulu dia berjilbab panjang. Kenapa bajunya terbang? Kenapa baju kurungnya melayang? Kenapa jilbabnya hilang? Jadi sangat salah fatal kalau ada orang tua menganggap menangislah orang tua duduk di samping pelaminan. Ibu kenapa menangis? Memang sedap kue lupis, lebih sedap lagi makan bubur. Ibu jangan menangis, nanti bedaknya luntur. Kenapa ibu menangis? Haru saya Pak Ustaz. Apa yang diharukan? Selesailah tanggung jawab kami. Kata siapa tanggung jawab lepas? Tidak ada anak menikah tanggung jawab orang tua lepas. Kalau menantunya baik, barulah lepas tanggung jawab orang tua. Tapi kalau menantunya genderuwo, itu tidak lepas tanggung jawab. Ini jadi diluruskan, jangan kita terikut-ikut sama parenting barat ini. Anak udah 18 tahun silakan, dia sudah dewasa, terserah dia untuk memilih. Ini parenting barat, orang yang tidak bertuhan, ateis. Karena sejak abad 15, mereka melawan agama. Jadi walaupun mereka orang barat itu beragama, itu hanya untuk hari-hari besar agama saja. Mereka sebetulnya tidak percaya kepada Tuhan. Mereka itu pakai filsafat barat. Jadi dia pakai otaknya aja, apa yang betul menurut pikirannya. Sedangkan kita mengikut agama Islam, wahyu. Jadi jangan, kalau nanti ada acara parenting segala macam, tengok dulu siapa narasumbernya.
Kalau dia orang berilmu, taat beragama, ikutlah. Tapi kalau tidak, itu menyesatkan. Nah, setelah kita pahami dengan baik bahwa sekolah, bahwa ustadz, bahwa psikolog, psikiater itu membentuk yang ada di dalam batin anak itu. Bukan secara zohir, tapi batin, psikis. Pikirannya, meluruskan akal pikirannya. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, memahami bahwa anak ini sebagai amal jariah. Mati kita. Shadaqatun jariah, sedekah kita tak banyak. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu kita pun tak banyak. Maka jangan bersedih hati ada peluang waladun solihun. Umur 63 tahun mati meninggal. Apa yang mengalir ke kubur kita? Sedekah tak ada, mengajar tak ada, tapi ada anak. Maka setiap mendidik dia ini pahami, saya sedang menyiapkan amal jariah. Saya pun sepanjang saya ceramah di Badan Intelijen pernah, ceramah di KPK pernah, ceramah depan polisi pernah. Yang paling berat ceramah depan anak TK inilah. Nah, bisa ditengok jadwal saya, belum pernah saya ceramah. Seumur-umur saya ceramah TK cuma 2 kali. Pertama TK di jalan Harapan Raya tahun 2014, 11 tahun yang lalu. Habis itu yang kedua, inilah TK Pembina 3. Nah, jadi memang siklus saya ceramah di TK ini 10 tahun sekali. Nah, jadi kalau TK Pembina 3 mengatakan tadi Ibu Kepala mengatakan kami udah nunggu 6 tahun, ini termasuk yang cepat ini. Mestinya 6 tahun lagi mesti. Saya tidak menceramahi anak-anaknya. Yang saya berbagi cerita karena anak saya pun kecil juga. Ini cerita curhat tentang orang tua. Macam mana kita menengok anak ini. Saya menengok anak ini bahwa engkaulah yang akan menjadi amal jariahku nanti. Itu poin yang pertama. Tak semua orang dapat amal jariah ini, Bu. Ya Ustaz Somad kan ceramah. Ceramah Ustaz di mana-mana berarti Ustaz udah dapat amal jariah. Amal ceramah ini mungkin udah tak ada lagi. Dipuji orang, disanjung orang, diupload orang. Mungkin amal ceramah saya ini udah habis diambil oleh follower, viewer, dan subscriber. Amal yang masih ada, itulah 3. Hazik, Sami, Sadim. 3 inilah nanti yang beramal, itulah yang mengalir ke kubur saya. Saya tulis itu di surat wasiat saya. Kau nanti kalau aku mati, kau bacakan aku Yasin tiap malam Jumat, baca surat Al-Kahfi, kau kumpulkan anak bini kau di rumah Homa, kau belikan makan malam kalian, kumpul anak-anak menantu. Saya tulis itu semua. Nanti yang memasukkan aku ke liang lahat, yang memegangkan kepalaku ini, yang memegang pinggangku ini, memegang kakiku ini. Untuk membacakan talqin ini. Yang melepas jenazahku, Ustaz Al-Nob. Ada terus, Ustaz Al-Nob lepas jenazah. Jangan ada kata sambutan. Ada saya tulis. Karena saya tengok sekarang jenazah banyak kali kata sambutan. Bupati, gubernur, wali kota. Tak ada gunanya itu, bukan bisa menolong kita. Mati, kuburkan langsung. Lebih cepat, lebih baik. Kalaupun ada kata sambutan, hanya sekedar bela sungkawa, mohon doakan almarhum. Salat jenazah itu pun sudah cukup. Jangan takut cerita mati, jangan khawatir berpikir tentang mati. Aku akan mati, yang mengalir nanti anak inilah. Nah, jadi cara pandang kita tidak menganggap dia sebagai beban. Karena banyak orang anggap sebagai beban. Berita yang saya tonton pagi tadi, sebelum kemari, saya buka berita. Seorang adik ipar memancung kepala abang iparnya. Kenapa? Gara-gara cakap abang iparnya, kau macam kucing, tiap tahun beranak. Jadi dia menganggap anak itu macam anak kucing. Gara-gara salah otak, salah mindset. Padahal anak ini adalah amal jariah. Anak ini amal jariah. Maka tengok dia sebagai amal jariah. Saya menengok dia lari-lari ini, menengok dia amal jariah. Jariah itu artinya mengalir dia. Mengalir amal anak itu. Nah, maka kalau begitu cara pikir kita insya Allah akan menjaganya, merawatnya dengan kasih sayang. Karena kita tidak menengok yang sekarang. Yang kita tengok adalah nanti.
Dialah yang akan bangun tengah malam, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang pertama. Itu pokok pangkal. Ibarat menanam pokok kayu, itulah benihnya, itulah bijinya. Kalau yang kita tanam padi, ya seginilah tingginya. Tapi kalau yang kita tanam adalah pohon durian, maka dia akan tinggi. Batangnya bisa untuk tiang rumah. Buahnya manis dimakan. Dan dia bisa pula tempat untuk bernaung. Nah, jadi kalau bisa, pahami anak ini dengan baik. Itu yang pertama. Itu nanti akan menjadi cabang-cabang, akar-akar cara berpikir kita itu salahnya dari awal berpikir tadi. Dia adalah amal jariah saya. Lalu untuk menjaga pokok amal jariah ini, macam mana? Tanamlah tanaman yang bisa dinikmati cucumu, kata Nabi. Kalau kau menanam tanaman, tanamlah yang bisa dinikmati cucumu. Pokok apa yang bisa dinikmati cucu? Pokok kurma. Pokok padi habis panen mati. Tak sempat cucu kita menikmati. Tapi pokok yang bisa dinikmati cucu adalah pokok kurma. Pokok kurma yang ditanam Nabi dulu masih ada sampai hari ini. Sebab dalam satu batang itu di celah-celahnya macam sawit ada anaknya. Bijinya jatuh atau dimakan burung, tumbuh dan terus. Itu disebut dia dengan amal jariah. Ini anak-anak nanti akan punya istri, dia akan punya anak, dia akan punya cucu. Itulah terus mengalir. Apa yang saya lakukan sekarang? Mengalir ke ayah saya, ke emak saya, ke atuk saya, ke nenek saya, ke moyang saya. Itu maka doanya tidak untuk anak saya. Rabbighfir. Kalau untuk anak cucu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Dzurriyyatina bukan anak. Dzurriyyatina maksudnya anak, cucu, cicit, apalagi setelah cicit. Sampailah pada hari kiamat. Generasi keberapa kita? Itu akan mengalir. Maka siapkanlah dia supaya bisa dia menjadi lil muttaqina imama, menjadi imam. Gangguan sekarang ini luar biasa. Saya termasuk orang yang tak sampai hati. Saya kalau ceramah memang ibu, bapak mungkin dengar suara saya keras. Sebetulnya saya ini bukan penceramah yang keras. Itu sound systemnya aja yang mantap. Kalau sebetulnya saya ini lembut. Saya tak sampai hati melarang anak nonton TV, tak sampai hati saya. Belum pernah saya larang anak saya nonton TV. Yang mencabut TV itu dari dinding meletak ke gudang, itu istri saya. Sampai saya pun tak nonton TV sekarang. Dicabutnya TV di ruang tamu, yang di dapur, yang di kamar, letakkan gudang. Tak ada TV di rumah. Karena TV kata dia merusak. Kalau salah satunya tegas, kalau istrinya tegas, suami ikut aja. Tak hilang harga diri bapak gara-gara itu. Kalau kebetulan ibunya lemah, suaminya tegas, ibu tinggal ikut aja bapak. Kalau kebetulan istrinya yang tegas, bapak tinggal ikut aja. Tidak akan dikatakan bapak anggota persatuan suami takut bini, indah. Demi untuk anak ini, biarlah kalah memundurlah selangkah. Ini tentang masalah TV. TV ini luar biasa merusak. Lalu kemudian bagaimana dengan gadget? Handphone. Saya pun tak sampai hati melarang anak saya main handphone. Tak dikasih dia main handphone, tiba-tiba datang tamu. Saya tengoklah dia dari jauh, mengintip handphone anak tamu tuh begini. Saya ngobrol dengan tamu, saya tengok dari jauh, dia mengintip. Mau meleleh air mata saya tahan. Karena ada tamu, nggak enak nih tamu nih nangis. Maka win-win solution jalan tengahnya, tetap kasih dia handphone, tapi tidak connect dengan internet. Kebetulan ada jamaah mengasih tabs, kalau bisa besar supaya kalau handphone matanya rusak kecil. Tabs yang besar, dikasih dia pakai kaca redup supaya matanya tidak kena radiasi, kemudian diisikan video. Saya minta Ilham tim media, Ilham tolong downloadkan 20 Nusarara, 20 video, 5 menit, 10 menit paling panjang. Karena lama-lama dia muak. 20 video Nusarara, 20 Upin Ipin yang tak ada Bang Salehnya. Upin Ipin yang ada cerita tentang sembahyang, tentang akhlak. Pilihkan video yang bagus-bagus. Dan 20 lagi video yang dakwah-dakwah ceramah.
60 video. Supaya dia tak muak, di 60 itulah dibolak-baliknya. Itulah ditontonnya. Itu jalan tengah. Karena kalau tak sama sekali megang, tak sampai hati, sedih. Kalau dia tonton YouTube, rusak, tak apa-apa dia tonton. Maka jalan tengah, win-win solution, kasih dia gadget, tapi yang videonya mengaji. Tadi malam, saya ini kebetulan sedang flu. Kadang mohon maaf menarik dahak. Saya buka pintu kaca mobil itu meludah saya. Kata dia, Bah, dia manggil saya Babah. Bah, dalam Islam, meludah itu mesti di kamar mandi. Rupanya begitu rasanya kena ceramah. Udah. Lalu kemudian pulang saya ke rumah. Anak kecil, lalu saya goyang-goyangan kepala. Namanya anak kita. Kata dia, Bah, dalam Islam, joget-joget itu berdosa, masuk neraka. Lalu saya tanya istri saya, kenapa dia beberapa hari ini dalam Islam? Itulah pengaruh video ceramah tadi. Rupanya di video ceramah itu ada bercerita, dalam Islam. Nah, kita pun kena juga. Kasih waktu khusus. Ustaz kan ceramah ke sana kemari. Kapan Ustaz punya waktu sama anak? Saya yang ceramah hanya Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Jadi kalau saya pergi Jumat, balik Senin. Selasa, Rabu, Kamis saya di rumah. Selasa, Rabu, Kamis saya di rumah. Saya nyetir sendiri. Tidak pakai supir, tidak ada mengawal. Saya menggendong dia, saya di samping. Merasakan dia punya ayah. Jadi jangan Bapak Ibu bayangkan mentang-mentang saya ustaz, lalu pakai supir, pakai pengawal, lalu saya pulang ke rumah, anak istri didudukkan, ya ayyuhallazina amanu. Tidak begitu. Anak ini digendong, merasakan dia punya ayah. Tidak pakai peci, pakai baju kaos, pakai baju kemeja, pakai sendal jepit, menggendong anak, merasakan anak ini pernah punya ayah. Digendong dia dibawa jalan. Di mana kita sarapan pagi nih? Oh enak di sana roti cane sama teh tarik. Pergilah kami ke tempat itu. Tak boleh sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Karena belum ada MOU untuk iklan. Sampai di situ saya di mobil, istri saya masuk ke dalam. Sampai di jalan rupanya yang sarapan di situ banyak polisi. Kata ustazah, jangan ribut-ribut, jangan nangis-nangis, jangan minta macam-macam. Itu banyak polisi. Kata dia, polisi ini baik. Karena ini kawan babah ini. Menangkap dia. Ditengoknya foto saya, ceramah saya sama polisi. Sering Kapolda itu datang ke rumah, Pak Kapolres. Dia tahu bahwa polisi ini kawan babah. Tak mungkin dia jahat. Jadi anak-anak ini berpikir. Dia berpikir. Ning nang ning nong. Gak boleh joget-joget bah. Dalam Islam gak boleh joget, masuk neraka. Saya ambil video. Video dia yang joget masih ada saya simpan. Ini. Katanya joget masuk neraka, ini kok joget. Kalau anak-anak boleh. Tengok. Berpikir. Kasih dia kesempatan untuk bercerita dan berpikir. Karena kita menganggap dia anak kecil, kita tidak pernah memberi dia kesempatan untuk berbicara. Aku sudah dewasa, aku ayahmu, aku sudah tua, aku senior, aku, sehingga kamu diam saja, dengar saja. Oh tak bisa begitu. Kasih dia kesempatan untuk berdialog, untuk bercerita, untuk berbagi. Saya datang ke rumah sakit Arifin Ahmad. Masuk ke ruang ICU. Saya bacakan doa. Wa'izuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hama wa min kulli ainin lamma. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirwafi, bismillahilkafi, bismillahilmu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Tiba-tiba pasiennya menangis. Saya tanya dokter, kenapa dia menangis dok? Satu-satunya respon yang bisa dia kasih ke Ustadz air mata. Tangannya tak bergerak, kakinya tak bergerak, matanya terpejam. Tapi ada satu bahasa yang bisa dia kasih ke Ustadz. Apa itu? Air mata. Oh. Ternyata manusia ini sadar, tapi untuk mengekspresikannya tak bisa. Selama ini kalau Ustadz datang dia bersalaman. Selama ini kalau Ustadz datang dia perlu Ustadz. Sekarang dia tak bisa, dia hanya bisa pakai air mata.
Saya dapat ilmu. Berarti orang yang sedang koma, dia sebenarnya sadar. Hanya saja dia tidak bisa mengekspresikan rasanya. Maka dia dengan air mata. Makanya kalau ada bapak marah-marah ke istri tak melawan, diam saja. Dia hanya bisa memberi air mata. Sesungguhnya dia sedang koma. Oke, Ustadz nanti bisa mampir ke rumah kami? Bisa. Mertua saya umur sekian Pak Ustadz, dia terbaring di rumah sakit. Saya datang. U'izuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hama min kulli ainil lamma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un. Dipegangnya tangan saya, tapi cakapnya tak keluar. Matanya tajam menengok saya, tangan saya dipegangnya kuat. Apa artinya Pak? Ini respon dia. Dia tak bisa lagi bercakap. Udah sekian bulan dia tak bercakap Pak Ustadz. Cara dia merespon Ustadz dengan menggenggam tangan Ustadz dan matanya. Oh, dapat saya ilmu dua. Ada yang merespon dengan air mata, ada yang merespon dengan genggaman tangan. Anak kecil ini dengan apa dia merespon kita? Dia merespon dengan suara keras. Jadi kalau ada anak-anak berteriak, sebetulnya dia ingin cari perhatian. Kalau ada anak-anak yang menjerit, dia bukan nakal. Dia sedang merespon kita dengan bahasa dia. Itulah bahasa dia. Ada bahasa anak-anak, ada bahasa orang tua koma, ada bahasa orang stroke. Alhamdulillah Ustaz Somad. Sejak mendengar ceramah Ustaz, suami saya ini dulu mengamuk-ngamuk, menendang-nendang, memukul. Sekarang udah diam aja. Kenapa? Stroke. Mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan Allah SWT. Sebenarnya semua kita ini sadar. Orang yang koma itu pun sadar. Hanya saja tidak bisa merespon. Maka ibu, kalau suami koma, sakit, jangan bercakap yang macam-macam di samping dia. Karena dia dengar. Kalau dia mati tak apa-apa, khawatirnya dia sehat. Diingatnya itu semua. Udahlah sakit, tak mati-mati. Ingat dia. Pas dia sehat, sadar apa kata dia? Hari pembalasan. Nah, jadi sebenarnya kita ini semua sadar, hanya saja tidak bisa merespon. Mereka tidak bisa merespon dengan baik. Kenapa? Kurang akalnya. Wa man nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkishu fil khalqi, kami kurangkan kejadiannya. Ini anak-anak ini tak bisa lama tegak. Maka nanti pun kita udah tua tak bisa lama tegak. Anak-anak baru lahir pandangannya sejengkal. Maka kita pun kalau sudah tua, pandang sejengkal. Makanya kalau ada suami ibu, asik menengok orang lari pagi pas diajak Car Free Day, itu sebetulnya tak nampaknya kali itu. Tak nampak dia itu. Husnuzon aja. Apa maksudnya? Bahwa kita ini mengalami fase. Ada fase kanak-kanak, ada masa remaja, ada masa dewasa, ada masa tua, ada masa mati. Dan setiap fase ini kita lewati. Hanya saja kenapa kita tidak bisa memahami mereka? Karena kita dibuat Allah lupa. Jangankan masa kanak-kanak, masa susah aja orang lupa. Jangankan masa jadi, masa belum jadi aja lupa. Apalagi masa kanak-kanak. Jadi kita tak bisa merasakan apa yang dirasakan orang ini sekarang. Apa yang sedang dirasakannya. Nggak bisa kita rasakan karena kita dibuat Allah lupa dengan perasaan itu. Saya paling bisa mengingat waktu atuk saya meninggal. Saya berjalan, saya tengok emak saya menangis. Sampai di liang lahat itu diazankan orang di muka pintu waktu melepas. Tahun 1982, atuk saya meninggal. Itulah ingatan saya paling kuat, berarti daya ingat saya hanya umur 5 tahun. Di bawah itu saya tak ingat lagi. Saya coba ingat, umur berapa lah yang saya ingat. Umur 5 tahun. Umur 4, umur 3, umur 2, tak ingat. Kapan merangkak, kapan telungkup, kapan jatuh, tak ingat. Maka karena kita tidak ingat, ada hikmah yang diberikan Allah supaya kita banyak belajar dan tidak merasa akulah segalanya, aku tahu segalanya. Enggak. Buktinya, saya tak bisa memahamkan mereka. Tak bisa. Siapa yang bisa memahamkan mereka? Ini anak-anak yang ada di TK Pembina 3 ini masih biasa-biasa aja. Pernah saya ceramah pertama baru-baru pulang. 2008. Berarti memang 10 tahun sekali memang saya ceramah. Baru pulang di Siak. Tapi ceramahnya tidak khusus TK. Di masjid.
Lalu kemudian ada anak-anak banyak. Begitu saya ceramah, tak terdengar suara di masjid itu. Udah 5 menit saya ceramah, udah tak terdengar ribut. Ini kalau saya teruskan ini hilang harga diri saya ini. Nah, saya tanyalah kepala sekolah. Mohon maaf, ada ibu kepala sekolah? Ada? Majulah ibu kepala sekolah. Kecil aja ibu. Habis itu dia cuma tepuk. Tepuk anak soleh. Anak soleh. Habis itu duduk semua. Dalam hati saya kok tahu gitu, gue tepuk dari tadi. Bukan tepuknya. Kalau bahasa kampung kita, bukan masalah gun senjatanya. Man behind the gun. Bukan senjatanya, bukan pistolnya. Tapi orang yang memainkan pistol itu. Ada perasaan, ada cinta, ada kasih sayang, ada pelukan. Lama Nabi sujud. Disangka malaikat Jibril turun membawa wahyu. Selesai sholat. Kok lama kali sujud? Rupanya cucu Nabi naik ke tengkuk. Artinya apa? Nabi membawa anaknya sembahyang. Gendong Hasan sebelah kiri, Husain sebelah kanan, dipeluk Nabi, dicium Nabi. Dipeluk Nabi, dicium Nabi. Ada orang Arab Badui namanya Habis bin Aqra. Kata Habis bin Aqra, aku 10 anakku, 1 pun tak pernah kucium. Apa kata Nabi? Man la yarham la yurham. Siapa yang tak sayang, maka dia tak disayang Allah. Jadi anak-anak ini tidak selamanya bahasa omongan. Bahasa peluk cium. Digendong, dipeluk, disayang, main-main. Tentu Bapak Ibu paham dengan bahasa itu. Sekarang karena orang tua sibuk di kantor, memang jadi laki-laki ini memang luar biasa. Waktu kecil dimarahi emak, sudah besar dimarahi guru, di kantor kena tilang atasan, balik ke rumah dimarah bini. Pelampiasannya ke siapa? Ke anak. Makanya kalau kita tidak siap mental, tenangkan dulu, istirahat dulu. Makanya jangan heran kalau bapak pulang, dia tak langsung masuk ke rumah. Dia duduk dulu di ruang tamu. Kalau dia merokok dulu agak sebatang. Kalau tidak, dia temenung dulu. Apa? Dia sebetulnya sedang menyusun kekuatan untuk menghadapi perang yang lebih dahsyat di rumah. Biarkan dia tenang sejenak. Makanya ketika seorang suami sahabat Nabi pulang ke rumah, ditanyanya, macam mana anak kita? Kata istrinya, anak kita tidur lebih lelap dari sebelumnya. Dihidangkan makanan, mandi dia bersih, minum dia, makan dia, sudah dia tenang, barulah bercerita istrinya. Waktu kau pergi, anak kita meninggal dunia. Kenapa kau tidak cerita? Ku bilang dia tidur lebih lelap dari sebelumnya. Maksudnya dia sudah mati, sudah meninggal. Bukan waktu dia pulang itu disitulah mengadu. Saya bisa ceramah dengan tenang ini, karena tak ada yang mengganggu pikiran saya. Kalaulah dari tadi di video call, di WA itu ini, mungkin yang keluar ini adalah Pampers. Kenapa? Karena terganggu pikiran. Saya mau pergi menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, untuk menjadi bekal amal jariah. Ini untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat, tolong aku. Istri adalah yang menolong kita. Anak-anak ini pun menolong kita. Kata Nabi 3, kalau bisa jangan sampai 3 ini tak ada. Pertama, qalban syakira, hati yang bersyukur. Syukur punya anak. Yang kedua, lisanan zakira, lisan yang berzikir. Alhamdulillah, wa syukrulillah, wa la hawla, wa la quwata illa billah. Yang ketiga, zaujatan solihatan tu'inuhu ala imanihi. Istri yang solihah, yang menolong iman suami. Sehingga kalau suaminya tenang, dipeluknya anak, digendongnya anak. Seorang suami membanting anak, seorang suami menendang anak, seorang istri mencampakkan anak. Karena suaminya pergi, dianggapnya anaknya jadi beban, dimasukkannya ke kardus, dibuangnya. Nah, jadi kalau ini bisa dijaga dengan baik, al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong menolong, sehingga selamat mereka menjadi besar. Tantangan yang sekarang ini luar biasa, kawan saya jadi guru di Pekanbaru. Razia HP. Semua anak-anak razia HP. Masukkan dalam keranjang. Tangkap handphone, periksa dalam keranjang. Periksa file satu-satu, WA satu-satu, gambar video satu-satu. Telepon orang tua. Besok orang tua datang. Ya, boleh bapak, boleh ibu, terserah. Yang penting orang tua, dua-duanya bagus. Datang si ibu. Bu, anak ibu ini sudah luar biasa.
Ini handphonenya sudah kami periksa anak ibu ini memang betul-betul di luar jangkauan. Tolong anak ibu rawat dengan baik. Apa kata si ibu? Mohon maaf Pak Ustadz, itu handphone suami saya. Jadi yang gawat sekarang ini betulnya bukan kenakalan remaja. Kenakalan atu-atu. Kenakalan ayah-ayah. Handphone ini tidak hanya menyerang bapak anak-anak, tapi bapak-bapak, suami-suami juga luar biasa. Maka kalau kita bisa bekerja sama-sama bekerja, saya berpotensi untuk jahat. Apa kata mak saya? Sini kau. Kau jangan macam-macam. Aku nih ustadz mak, saya bilang. Setannya ustadz juga. Aku ini tamat Mesir. Setan yang menggoda kau itu dari Mesir juga. Lulusan alumni Fir'aun. Saya berpotensi untuk jahat. Melalui apa? Melalui handphone saya. Orang bisa aja mengganggu saya melalui handphone. Maka handphone saya tidak ada passwordnya. Handphone saya bisa ditengok bini saya. Siapa yang mau WA. Siapa macam-macam. Tapi Ustaz main medsos. Ada Instagram. Ada Twitter, ada YouTube, ada TikTok, ada. Tapi saya tak tahu passwordnya. Saya serahkan ke admin. Admin bagian multimedia 3 orang di yayasan yang mengurus itu. Makanya kalau ada jamaah yang komplain, sampai hati Ustadz ya, DM saya tak pernah dibalas. Aku tak tahu. Tapi dari komen-komen itu saya baca, saya bisa jadi jahat. Bacalah ibu, nanti tonton video saya tengok komen-komen. Kalau komennya mencaci maki, saya tak jadi jahat. Kalau komennya menyumpah serapah, somat radikal, somat HTI, somat anti NKRI, itu tak peduli saya. Tapi komen, Ustadz jadikan aku yang kedua ya. Itu bisa jadi jahat saya. Maka siapapun yang mau WA saya yang tak dapat nomor dari mana, perempuan, langsung saya kasih ke admin, suruh dia balas. Supaya dia tidak berkontak dengan saya. Itu menjaga diri kita. Siapapun bisa jahat. Sangat bisa berpotensi untuk jahat. Jadi, kalau kita bisa jaga ini, bapak menjaga ibu, ibu menjaga bapak, maka anaknya pun insya Allah aman, adem, ayam, tentram. Kita tak sanggup dari pagi sampai ke zuhur, dititipkan ke sekolah, maka insya Allah sekolah membantu. Ini sekolah ini namanya TK Negeri Pembina 3. Tapi sesungguhnya substansi isinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi sedang khutbah. Ini mimbar Nabi, ini rumah Nabi. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita bisa berumrah nanti insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing. Ini mimbar Nabi, sebelah kanan ini rumah Nabi. Kiblat ke sana. Ini jamaah. Sebelah kanan ini rumah Nabi, itulah kubur Nabi. Karena Nabi itu meninggal dikubur langsung di kamar tempat dia meninggal. Tak dibawa jenazahnya keluar. Kamar Nabi dengan Aisyah. Di belakang itu kamar Sayyidina Ali dengan Fatimah. Jadi Nabi dengan anaknya Fatimah itu cuma beda dinding. Hasan Hussein main-main di taman belakang. 3-3 ini tempat sholat, kamar Nabi dengan kamar Fatimah itu sekarang jadi taman Raudhah. 22 meter dari mimbar ke kubur Nabi, 15 meter ke belakang. Waktu Nabi sedang khutbah, Hasan Hussein berkelahi rebut-rebutan, karena beda Hasan Hussein ini tipis, kecil. Hasan Hussein berkelahi rebut-rebutan kain. Turun Nabi dari mimbar, sedang khutbah. Turun dari Nabi dari mimbar, dilerainya, dipisahnya cucu yang sedang berkelahi ini, dikasihnya kain satu-satu, diserahkannya ke Fatimah, Nabi naik lagi ke atas mimbar untuk khutbah. Itu dalil khutbah boleh dipotong turun ke bawah. Khutbah tak batal. Apa kata Nabi waktu naik ke atas? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak ini memanglah menjadi fitnah. Fitnah artinya ujian. Anak ini ujian bagi kita. Saya ketemu dengan berapa menit lagi Ustaz Alam? 15 menit. Udah berbunyi suara masjid. Sekarang Jumat jam 12:10. Saya ketemu dengan bapak-bapak. Saya ini Pak Ustadz dulu adalah promotor band. Saya bawa band dari Jakarta ke Kalimantan, ke Sulawesi. Itu saya 6 bulan tur. Aceh, turun Sumatera Utara, turun ke Riau, turun ke Jambi, pergi ke Sumbar, pergi ke Palembang, pergi ke Lampung, pergi ke Bengkulu. 6 bulan baru pulang ke rumah.
mabuk, pakai narkoba, macam-macam buat dosa. Cemana bapak taubat? Setelah pentas band siap, udah disusun semua, kecapean saya duduk. Sore, saya tengok matahari tenggelam, terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba nampak bayangan muka ayah saya sedang menarik tangan saya ke masjid waktu saya kecil. Itulah yang membuat saya tobat Pak Ustaz. Berhenti saya dari maksiat gara-gara kenangan waktu kecil waktu ayah membawa anak ke masjid. Tolong buatkan cerita tentang anak. Termasuk hari ini. Ini anak-anak ini yang dipangku, yang digendong, yang dibawa hari ini. Itu menjadi kenangan buat mereka. Kenangan untuk kita, kenangan juga untuk dia. Maka jangan heran kalau saya beberapa acara bawa anak. Ustadz Al-Nob membawa anak. Supaya apa? Membuatkan dia ada memori. Ada memori. Apa memori Ustadz tentang orang tua Ustadz waktu masih kecil? Setiap ada acara mengayun anak, walimah nikah, akikah, kemanapun orang tua itu saya ikut. Makanya sampai hari ini kalau ada orang baca barzanji, itu tak kuat saya. Karena teringat saya. Asal ada orang baca marhaban. Kenapa? Karena kita punya memori masa kecil. Sekarang banyak anak-anak tidak punya memori lagi. Kenapa? Karena hubungannya tidak lagi dekat. Di mana anak dititipkan? Anak dititipkan ke babysitter. 3 hari menjelang Idul Fitri, asisten rumah tangga, pembantu babysitter, mohon maaf pulang kampung mudik. Menangis anak. Kenapa anak menangis? Anak menangis karena dia kehilangan ibu asuhnya. Karena dia tak punya kontak emosional dengan ibunya. Menangis anak. Ada yang lebih mengkhawatirkan lagi Bu. Apa dia? Suami pun ikut menangis juga. Teh manisnya, kompornya sama, termosnya sama, gulanya sama, toplesnya sama. Tapi kenapa rasanya beda? Karena yang mengadukkan dan yang menyajikan ibu. Jangan sampai dia kehilangan rasa. Rasa keibuan sudah hilang. Rasa keayahan sudah hilang. Jangan sampai anak kita melihat kita sebagai seorang polisi lalu lintas. Jangan sampai suami melihat istrinya sebagai pegawai kantor gubernur wali kota. Walaupun ibu pejabat, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, pulanglah ke rumah, pakailah daster koyak 13 itu. Bawakanlah teh manis ke meja dia. Katakanlah, aku memang di kantor kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, golonganku memang 4E bang. Tapi di rumah ini kaulah imamnya. Bangkitkan semangat dia. Karena laki-laki kalau dia sudah kehilangan kekuasaan, dia tidak lagi merasa berharga dirinya, maka jangan heran terjadilah apa yang terjadi. Orang pun heran. Kok bisa istrinya cantik, artis, orang kaya, kok suaminya berselingkuh sama pembantu? Heran. Tapi bagi orang yang paham psikologi, kenapa dengan pembantunya dia mau? Bukan masalah wajahnya. Karena dia merasa dia superior. Dia punya kuasa. Di depan istrinya dia merasa tak punya apa-apa. Karena istrinya manggil dia, sini bang, aku mau bagi zakat. Kau fakir miskin kan? Jadi, kita ini semuanya manusia. Ada suami, ada istri, ada anak, ada guru. Kalau hubungan kita ini semua kita jaga dengan baik, yang selamat ini adalah mereka ini. Kalau bapak ibunya mengamuk-ngamuk ke guru, guru juga manusia. Beda perlakuan dia. Ini anak bapak, ini anak siapa? Ini anak ibu anu. Oh. Ini anak siapa? Ini anak mak lampir. Berarti anaknya tuyul katanya. Kami juga manusia. Saya juga manusia. Kita punya perasaan, kita punya hati, kita punya rasa. Jadi Allah titipkan dia berapa lama ke kita? Man ala salasa banatin. Siapa yang merawat 3 anak perempuan. Fa'addabahunna. Pertama didik dengan baik. Yang kedua wazawwajahunna. Nikahkan dengan orang baik-baik. Wa ahsana ilaihinna. Buat baik sampai mati. Falahul jannah.
maka surgalah baginya. Anak ini kunci surga. Bagi yang sudah punya anak, sudah punya kunci surga. Tapi kunci pun kalau tak ada gigi-giginya tak terbuka. Apa gigi-giginya? Akhlak, ibadah, akidah, jaga dengan baik. Semua anak Indonesia pasti takut hantu. Kenapa begitu? Film yang paling disukai di Amerika, film dokumenter, film ilmu pengetahuan. Film yang paling banyak ditonton orang Malaysia, film Tun Abdul Rahman, pejuang kemerdekaan. Film yang paling banyak ditonton di Indonesia, viral film hantu. Maka jangan besarkan hantu pada anak kita. Anak Ustaz, anak saya takut juga sama hantu. Babah, ya. Kalau jumpa hantu gimana? Baca doa. Apa doanya, Bah? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina anal banar. Makan hantu. Nanti kalau jumpa sama Sami, tanya dia. Apa doa jumpa hantu Sami? Doa Allah. Jangan bayangkan, jangan takut-takuti anak itu. Bahwa ada begini. Kita kalau udah sholat, makanya sholat. Belikan sajadah kecil. Belikan kain sarung kecil. Kenapa kecil kali sarung ini salah beli? Rupanya dibelikan khusus untuk dia. Sajadah kecil belikan, kain sarung kecil belikan, sholat. Sholat wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, masjid. Tapi sholat sunat duha, sholat sunat tahajud. Bapak setelah sholat di masjid, balik ke rumah, bapak boleh sholat sekali lagi jadi imam. Anak tak bisa dibawa karena terlalu kecil. Istri juga tak bisa pergi karena banyak tanggungan. Bapak sholat di masjid, habis sholat pulang ke rumah, sholat maghrib, sholat isya, zuhur asar di kantor tempat kerja, maghrib, isya, sholat di rumah sekali lagi, bapak jadi imam. Di situ ada ayah, ada mak yang tak sanggup ke masjid, ada istri, ada anak, jadi imam. Ditengoknya, dibentangnya sajadah, berawal dari ikut-ikutan. Anak-anak ini ikut-ikutan, dihidupkannya air, diambilnya air, matanya digosok-gosok. Disipak-sipaknya aja keran air. Sudah bagus untuk proses latihan. Allah bisa karena biasa. Anak kecil suruh pakai jilbab. Kenapa anak kecil ini suruh pakai jilbab? Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, udah tua terubah tidak. Dari kecil itu juga lah dia terbawa-bawa. Kalau kita jumpa di pinggir jalan ada anak perempuan, rambutnya pirang, alisnya melintang, kukunya pakai kutek, itu yang nakal itu bukan anak itu. Tapi ada salonnya di rumah. Ada yang mendidik dia di rumah. Makanya kata Nabi, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Anak-anak ini fitrah suci macam whiteboard bersih. Fa'abawahu ayah ibunya yuhawinani merubahnya jadi Yahudi. Au yunassirani merubahnya jadi Nasrani. Au yumajjisani merubahnya menjadi Majusi. Saya bawa emak saya ke Medan. Jadwal ceramah ke mana-mana saya bawa. Menginap di hotel dekat Masjid Raya. Supaya mudah sholat di Masjid Raya. Senang dia menengok Masjid Raya, cantik. Ada kawanku datang. Bawa kawan tuh ke sini atau kita ke kafe atau kita kemana. Segan bawa ke kamar, duduk aja di bawah. Iya, saya bawakan duduk bawah. Duduk dia bawah, saya menghadap ke arah depan. Tapi telinga saya nguping, apa lagaknya cerita mereka. Apa cerita? Kawannya nanya, apa kau doakan anak? Kata mak saya, ku bacakan dia malam Al-Fatihah. Berapa kali kau bacakan? 100 kali. Dia tak pernah cerita ke saya. Tak pernah dibilangnya, ku bacakan kau Fatihah 100 kali. Disitulah saya dengar. Ku bacakan dia Fatihah 100 kali. Satu doa, sekali Al-Fatihah. Ya Allah luruskan hatinya, Al-Fatihah. Jaga dia, Al-Fatihah. Berikan dia rezeki, Al-Fatihah. Itu yang dia lakukan, itu yang saya amalkan sekarang. Saya tawaf sunat, umroh. Tawaf sunat 7 putaran. Tawaf yang pertama, untuk mak ayah almarhumah. Selamatkan dia dari azab kubur, berikan dia kebahagiaan, masukkan dia ke surga. Tawaf yang kedua, untuk istri. Tawaf yang ketiga, untuk anak. Hazik, bersihkan hatinya. Kuatkan dia ngapal Quran. Selamatkan dia dari narkoba. Selamatkan dia dari zina. Saya hitung sekali putar itu 30 kali Al-Fatihah. Satu doa, satu Al-Fatihah. Kuatkan dia menghafal Quran, Al-Fatihah.
Jaga hatinya, Al-Fatihah. Jaga badannya, Al-Fatihah. Kasih dia rezeki, Al-Fatihah. Anak cucunya juga nanti bisa ke Baitullah. Ini macam aku kau buat ke Baitullah, Al-Fatihah. Saya hitung seputaran itu pakai tasbih, bisa 30 kali Al-Fatihah. Sebentar. Tapi baca Al-Fatihahnya juga betul. Jangan karena mau cepat-cepat, mau mengejar 100, lalu cepat macam dapat gorengan panas. Allah. Fatihah. Setiap selesai baca Yasin, tawassul dengan surat Yasin. Aku bermohon kepada Engkau ya Allah, berkat surat Yasin ini, sehatkan anakku, panjangkan umurnya, jangan dia pacaran, jangan dia LGBT, jangan dia maksiat, jangan dia riba, jangan dia narkoba, jangan dia zina. Saya sampai hari ini masih berdoa bahasa Indonesia. Walaupun saya kuliah di Mesir, di Maroko, di Sudan, saya ustadz, tapi saya berdoa masih pakai bahasa ibu. Sehatkan aku mau pergi. Hari ini jadwalku di SMA 14. Setelah itu nanti aku akan ceramah di tempat yang paling dahsyat. Namanya TK Pembina 3. Masuklah cakap ini kepada, kalau tak kepada anak-anaknya, kepada mak ayahnya. Pakai bahasa Indonesia sampai hari ini. Sehatkan badanku, kuat hatiku, jadikan bumi lancangku ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Supaya apa? Karena itulah menjolok pintu-pintu langit. Kita ini dengan Allah cuma 4. Yang pertama, usaha, ikhtiar bahasa Arabnya. Yang kedua, doa. Setelah doa, tawakal. Setelah tawakal, ridho menerima takdir Allah SWT. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama, usaha, ikhtiar. Nasihat, mencabut TV, memberikan gadget, dikasih video, masukkan ke TK Pembina, itu ikhtiar. Yang kedua, doa. Baca Yasin, baca Al-Fatihah, tawaf sunat, tahajud malam, sholat hajat, doa. Yang ketiga, tawakal, lepaskan sama Allah. Yang keempat, ridho. Ridho menerima takdir Allah. Apapun yang terjadi, sudah kuterima takdir Engkau ya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi yang menyampaikan. Karena saya pun juga masih punya anak kecil seusia dengan anak bapak ibu sekalian. Bermanfaat untuk bapak ibunya. Walaupun kelihatannya saya ceramah ini di TK Pembina 3. Tapi sesungguhnya ceramah saya ini berlaku untuk semua wali-wali murid. Dari Sabang sampai Papua, Malaysia, Brunei, Darussalam. Saudara kita yang sedang merantau, bekerja, mencari nafkah di Bangkok, di Hong Kong, di mana-mana. Karena mereka bisa menonton ini di channel Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Semua hasil dari YouTube ini, yang direkam oleh tim media ini, 100% untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat. Pesantrennya di Palas. Panjang umur, sehat badan. Nanti Bapak Ibu datang ke Palas, lewat Jembatan Leton, sampai Simpang Bingung. Jangan bingung-bingung lagi, belok kiri. Ada pesantren namanya Nurul Azhar. Di sana anak-anak 25 orang gratis. Sisanya berbayar. Nanti bulan November penerimaan santri baru. Anak-anaknya targetnya 3. Bisa hafal Quran, bisa baca kitab, bahasa Arab Inggris, dan bisa punya kemampuan life skill. Mudah-mudahan pondok pesantren ini mengalirkan alumni-alumni yang bisa menjadi amal jariah buat kita semua insya Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Ini hari Jumat, hari barokah. Ada satu titik di hari Jumat. Di antara titik itu adalah nanti antara 2 khutbah dan setelah asar. Makanya kami di pondok setelah asar ibu-ibu wirid pengajian. Tidak pernah kosong setelah asar. Maka di waktu mustajab mari kita berdoa. Mudah-mudahan anak kita dijaga Allah, soleh dan solehah. TK Pembina ini dijaga Allah, guru-gurunya supaya mendidik anak kita dengan baik. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Meninggal kita semua dalam husnul khatimah. Dan kita masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hablana minas solihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadikan keturunan kami keturunan yang baik-baik. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan anak kami dari narkoba, dari zina, dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah Pekanbaru, Bumi Lancang Kuning, Riau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana taqabbal minna, terima amal kami. Wa tub alaina, terima taubat kami. Ausi arzaqana, lapangkan rezeki kami. Waj'alna minas salihin, jadikan kami orang-orang yang soleh. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Waqtim bis salihati amalana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum
minna wa minkum taqabbal ya karim.